Mungkin banyak juga yang bilang ini market disruptor gitu. karena Oke. karena Oh ya? banyak sekali, mungkin kalau kita mau sharing dulu gitu ya, banyak sekali brand perhiasan yang sudah ada ya di sini Uh-uh. itu melihat ini sebagai wah, ini bisa. Dan kita mostly cewek-cewek datang kayak aku nyari this anting spesifik solitaire ring yang aku udah kepengen banget dari dulu gitu. Jadi nemu di Hello to all women trainer out there. Welcome to Podcast Empower in Style brought to you by Sifound Network. Perkenalkan, saya Astrid Bestari dan saat ini kami semua sedang berada di Palm Living bersama dua founder Soul Earther, Chelsea Islan dan Veronica Pranata. Hari ini topik yang akan kita perbincangkan adalah betapa saat ini ada konsep lab grown diamond yang mungkin masih terdengar belum familiar di Indonesia tetapi sudah terkenal di luar negeri. Dan saat ini Chelsea dan Veronica sebagai founder Soul Earther akan ngejelasin ke kita semua apa itu lab grown dan pengaruhnya di generasi muda. Langsung aja kita ulik ya. Hai Chelsea, hai Veronica. Thank you for being here. Thank you for inviting us. So excited for today karena kita akan bahas tentang Soul Earther, brand kalian. Ya mungkin kalau penonton belum terlalu familiar, brand ini sudah ada sejak akhir tahun 2023. Dan konsepnya itu unik banget. Makanya kita pengen ulik langsung dari kalian. Oke. Jadi boleh ceritain dulu kah bagaimana kalian pertama kali akhirnya memutuskan untuk membuat brand diamond ini? Dan role kalian di Soul Earther itu apa sih? mungkin aku mulai ya. Jadi awalnya aku itu sendiri berawal dari pada saat aku mau menikah dulu sebenarnya. Berapa tahun yang lalu pas aku mau menikah, aku nyari-nyari cincin engagement kan. Nah waktu itu di pikiran aku 1 karat nih ideal gitu kan. Sesuai dengan yang kita biasa-biasa suka lihat di Benar, foto. di sosmed. gitu kan. Iya. Nah tapi aku nggak tahu harganya berapa gitu kan. Betul. Begitu bilang kayak oh aku mau 1 karat, begitu ngecek baru kaget nih, buset ini mah separuh harga weddingnya gitu kan. Gak jadi wedding nih gitu kan. Nah, Benar. jadi waktu itu barulah aku research terus kita menemukan lah yang namanya lab grown diamond gitu. Oke. Jadi tapi saat itu lab grown diamond sekitar berarti 5-6 tahun yang lalu itu baru populer di Amerika. Oke. Nah, jadi di Indonesia sama sekali belum ada, di Singapura, Asia juga belum mulai masuk. Jadi akhirnya dari situ terinspirasi, kemudian aku belajar berlian, kemudian belajar jewelry karena aku basicnya sebenarnya fashion, dan kemudian akhirnya bertemu dengan Chelsea di acara networking juga. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol lama banget tuh sampai seharian, dan kita berasa kayak wah ini perfect banget gitu, karena Chelsea ini selain karena dia sebagai actress juga terkenal, dan dia juga seorang yang berdedikasi di sustainability, dia juga pecinta berlian. Jadi pas kita ngomong tentang lab grown diamond ini, kita langsung kayak ada bulb yang nyala gitu, kayak wah we should do this together gitu. Oke, that's so cute. Berarti kamu role di sini lebih ke kamu tuh initially kamu yang punya idenya. Dari ke Chelsea? Iya, jadi kita ketemu di networking event dan di situ kita connect banget, kita langsung bertukar pikiran, diskusi, dan aku senangnya ternyata kita sama-sama tahun 95, the same age. Jadi pas kita ketemu, oh si Obabi juga gitu kan, maksudnya jadi kayak ngomongin ini ya. Terus habis itu oh ternyata seangkatan juga gitu, dan maksudnya kita seneng banget dengan the theme of female founders gitu. Menurut aku ini luar biasa banget gitu, dan pas ketemu Vero juga banyak sekali insight sama banyak pelajaran baru yang aku pelajarin juga, apalagi terutama tentang lab grown diamonds. I see. Dan memang di sini belum banyak yang familiar, tapi di luar negeri, di negara-negara maju itu sudah menjadi topik yang dibincang gitu, diperbincangkan gitu setiap harinya gitu. Dan pas kita ketemu itu juga kita akhirnya bilang kenapa nggak ada ya, maksudnya di Indonesia memang sudah ada tetapi belum banyak, dan juga belum banyak yang menginisiasikan ini gitu. Pas ketemu akhirnya I think we should make this gitu, I think we should make it happen.
And itu baru tahun lalu Oktober. Jadi kita launching di The Bright Story Market Oktober tahun lalu. I see. Terus itu kalian berapa lama tuh dari mulai konsep brainstorming, dari mulai awal perbincangan gitu-gitu tuh berapa lama sampai akhirnya tuh Solitaire tuh launching? Kalau persiapan mah bertahun-tahun ya pastinya. I Karena see. karena berlian itu lebih complicated dari yang orang bayangkan gitu. Biasanya kalau ngelihat simple stone yang sparkly, tapi di balik itu sebetulnya ada sederet spek yang harus diikuti supaya berlian itu tetap bersinar dan maksudnya kita lihatnya puas gitu. Benar. Kadang-kadang ada yang berlian yang tidak dipotong dengan baik, kita beli karena tergiur harganya murah kayak lagi promo, lagi diskon dan lain sebagainya. Begitu kita bandingin, kok nggak berkilau seindah itu. Nah ini adalah jadi kayak adalah langkah-langkah yang harus kita pelajari. Gimana nih caranya kita kalau melakukan sesuatu tuh kita harus menjadi suatu brand diamond yang orang datang terus percaya ini gue beli pasti udah terbaik, udah terindah. Jadi nggak perlu sampai mempelajari spek yang sangat bikin pusing itu gitu kan. I see. Iya benar, karena kan kadang sekarang ini menurut aku juga market berlian itu udah saturated banget ya. Tapi kayak sebenarnya tuh ada banyak kejernihan yang aku lihat kayak berbeda-beda tapi harganya tuh sebenarnya mirip-mirip gitu. Jadi tuh kayak ini sangat groundbreaking sih untuk kalian mencoba untuk masuk ke industri lab grown yang menurut aku termasuk new kayak fresh sesuatu yang fresh untuk si industri berlian Indonesia ini gitu. Dan juga mungkin banyak juga yang bilang ini market disruptor gitu. Karena banyak sekali, mungkin kalau kita mau sharing dulu gitu ya, banyak sekali brand perhiasan yang sudah ada ya di sini itu melihat ini sebagai wah ini bisa ibaratnya mengambil market mereka. Betul, tapi sebenarnya marketnya berbeda gitu karena bisa dibilang kalau kita lebih ke Gen Z milenial gitu dan juga people yang juga suka dengan environmental issues karena kan ini kan juga sustainable luxury. Sustainable ethical diamonds di mana kita tidak merusak lingkungan. Justru lab grown itu tidak menghasilkan misalnya kayak polusi air, terus abis itu water usage-nya juga nggak ada, and child labor. I see. Jadi boleh jelasin nggak bagaimana sih prosesnya sampai kayak water usage-nya nggak ada gini-gini tuh karena semuanya fully by technology atau karena mungkin karena ini nggak natural? Itu what are the differences between the natural and the lab grown? Jadi kalau misalnya untuk mengambil sebuah berlian tambang kita bisa ngebayangin ada gunung, kemudian gunung itu harus dikorek. Dikorek dan digali dengan sangat dalam. I see. Jadi untuk menghasilkan berlian yang sebegitu kecil di tangan kita itu sih yang dikorek sangatlah besar gitu. Jadi untuk dan itu biasanya menimbulkan sebuah kawah yang sangat besar akhirnya akhirnya. Dan kebanyakan dari bukan kebanyakan ya, semua dari si penambangan ini mereka tidak melakukan apapun untuk memperbaiki lingkungannya. Jadi maksudnya setelah ini perbaikannya gimana itu nggak ada langkahnya gitu. Jadi dia udah besar ke bawah, air sudah pasti rusak karena kena kontaminan dari sana, mengakibatkan pohon di sana pasti sudah mati, daerah sekitar situ udah pasti mati kalau air rusak. Binatang sudah pasti mati juga karena tidak ada sumber air, dan orang-orang yang tinggal di sana juga kualitas hidupnya sudah pasti jatuh di luar child labor gitu. Sedangkan child labor ini satu hal lagi yang kita lebih concern lagi ya sebenarnya. Jadi ini semua sudah hancur dari segi itu. Child labor ini digunakan karena anak-anak kecil ini kan badannya kecil ya, jadi mereka dihitung ideal untuk masuk ke dalam. Supaya galihnya nggak perlu besar-besar. Jadi anak-anak kecil ini dipakai untuk masuk dalam, dan tidak jarang kalau mereka ketahuan mencuri dan lain sebagainya, namanya anak-anak ya susah, tangannya itu dipotong supaya mereka bisa menggali tapi tidak bisa menyembunyikan berlian. Dan sampai detik ini masih terjadi di Afrika, di India. Jadi jarinya dipotong gitu. Jadi memang ada kan film yang Blood Diamond ya. Jadi kan sebenarnya diamond itu conflicted sekali sebenarnya. Gitu. Jadi di balik kilauan cahayanya berlian sebenarnya ada tragedi-tragedi ini nih yang tidak diketahui. Gitu, dan itu ironis sekali gitu kan. It looks beautiful but the process behind it itu. Menurut aku kita sebagai anak muda yang tinggal one Google search away buat understand ini, kita harus aware gitu.
Betul. Ya, that's very disconcerting sih. Aku baru tahu karena aku nggak, mungkin aku juga termasuk masih usia 20 something yang kayak untuk kita tuh industri diamond tuh masih termasuk yang awam banget Iya, gitu ya iya. kayak prosesnya. Nah, terus kalau misalnya dari itu kan dari segi ethical ya. Nah, kan kalau kita beli diamond tuh kita pasti kembali lagi ke sertifikasi dan lainnya hal-hal seperti itu. Nah, kalau membahas lab grown diamond, itu tuh standarisasinya tuh semacam GIA-nya atau apanya itu seperti apa? Nah, karena berlian lab grown adalah berlian, jadi bukan berlian tiruan. Kalau berlian tiruan itu kan seperti contohnya moissanite atau zirconia yang terbuat dari kaca ataupun silikon. Kalau lab grown ini sama-sama pure carbon. Maka dari itu mereka disertifikasi oleh lembaga yang sama juga yang mensertifikasi berlian tambang. Ada adalah AGI dari Belgium dan GIA dari Amerika. Jadi keduanya ada. Oh gitu, jadi sebenarnya pokoknya ini cuman proses pembuatannya membedakan namanya, tapi basically emang tetap diamond. Betul. Iya. Cuman yang bikin aku wondering tuh kayak saat di lab tuh berarti batunya tuh dari seperti apa sih pengambilan pertamanya, proses di labnya itu? Nah, sebenarnya lab grown diamond dengan natural diamond itu tidak ada bedanya. Bedanya cuma asal muasalnya. Oke. Yang satu dari perut bumi, dari dasar bumi, yang satu dari laboratorium. Oke. Jadi it is made in a controlled environment. Oke. Dan sama-sama karbon. Oh, sama-sama karbon. I see. Chemical I see. content-nya karbon. I see. Terus sementara itu untuk solitaire sendiri kalian berarti punya laboratorium atau mungkin kalian mengambil dari bekerja sama laboratorium eksternal. Nah, kalau kita itu sebetulnya kita bekerja sama dengan laboratorium eksternal. Oke. Alasannya kenapa? Karena kita memiliki penyortiran yang sangat ketat dan sangat rempong. Jadi kita butuh perfeksionis ya Oh, dua-duanya. perfeksionis yang mengakibatkan hanya sekitar 0,5% dari berlian lab grown yang bisa kita beli dan untuk standar soliter. Jadi kita Oke. butuh banyak lab. Dan Oke. dari barang-barang mereka kita pilih. Kalau kita punya lab sendiri kan kita tidak bisa memilih ya. Benar. Jadi semuanya harus dimakan. Kalau kita tuh hanya mau yang terbaik. Itulah alasan kenapa kita eksternal untuk lab grown sendiri. I see. Tapi kalau labnya itu kalian carinya di Indonesia atau banyak kan di luar negeri saat ini? Kalau lab grown itu yang membuat adalah negara-negara maju. Jadi contohnya adalah Amerika, Oke. Hong Kong, Oke. gitu. Dan bagian beberapa bagian India tentu saja. Oh, I see. Mungkin karena itu Amerika Serikat memang lebih dulu familiar sama lab grown ya. Betul. I see. Marketnya besar banget di sana. Iya Dan ya. juga emang udah shifting banget ya, karena bahkan anak mudanya semua maunya dipropose pakai lab grown diamond. Iya, Jadi iya. udah it's a thing gitu, it's a trend dan budaya, udah menjadi culture gitu. Sebenarnya kita juga inginnya begitu ya di Indonesia, gimana caranya anak-anak muda tuh udah mindsetnya ke situ gitu. Setuju. Hopefully one day. Ya, hopefully ya. Itu kayak termasuk ide bagus karena kayak ya di balik shiny ini biar tidak ada proses-proses yang menyakiti lingkungan dan juga anak-anak gitu. Iya. Oke, dan untuk Kak Veronica sendiri, kan Kak Veronica ini desain brand diamond tuh tentu krusial banget ya. Kan kita di tiap brand tuh punya genre masing-masing, ada yang genrenya lebih yang keriting-keriting, menyasar orang lebih tua, ada yang lebih minimalis, ada yang lebih apa. Nah, kalau solitaire sendiri ini desainnya sendiri tuh lebih gimana sih? Kalian arahnya? Nah, Nah, kalau soliter sendiri sebenarnya uniquely kita membagi produk kategori kita jadi beberapa jenis wanita. Karena Oke. saya wanita, saya pemakai berlian dan saya tahu nggak bisa satu frame disamain ke semua orang. Betul. Jadi kita memang dalam soliter sendiri sebetulnya ada line-nya. Dalam satunya minimalis, satunya feminim, satunya untuk orang yang fashion forward, jadi yang bold stylenya, satu lagi yang personalized dan simple. I Jadi ada beberapa.